Maka saya lebih optimis besok akan memenangkan pilkada yang dilaksanakan 27 November 2024. Surat rekomendasi dari DPP, kami ditugaskan untuk menyampaikan rekomendasi ini secara langsung pada saudaraku Haji Ino. Jadi setelah kita mendapat surat rekom tersebut, kita sampaikan langsung ke saudara Ino. Tentunya isi rekomendasi ini sekalian langsung saya jawab ya. Isi rekomendasi ini merupakan surat tugas. Jadi surat tugas itu ada beberapa perintah ada di dalam surat tugas tersebut, memerintahkan kepada Haji Ino untuk segera mengkonsolidasi secara internal dari berbagai tingkatan internal partai. Kedua juga segera melakukan lobby-lobby koalisi di koalisi mana yang akan diambil. Ketiga, nanti kita juga melihat hasil survei yang akan dilakukan. Jadi tentunya surat tugas ini menugaskan secara langsung, jadi ini bisa menjadi bekal Haji Ino untuk bergerak di lapangan. Untuk surat tugas ini jatuhnya hanya ke satu orang atau ke orang lainnya juga? Untuk partai kami di PAN, surat ini bisa di beberapa orang. Jadi intinya siapa yang nanti dipandang lebih berpotensial, berhasil, bahkan mungkin lebih dahulu meyakinkan partai untuk calon yang sudah mendapatkan surat tugas, ya nanti SK tentunya akan segera turun ke yang bersangkutan. Udah berapa orang yang menerima surat tugas? Hari ini untuk Pangandaran sudah dua. Dua Ya. ya. Pak, dari indikator mungkin Pak. Kalau kriteria kriterianya seperti apa sih Pak yang diharapkan DPW di Pangandaran? Tentunya kandidat yang diharapkan tentunya yang bisa nanti membangun Pangandaran ke depan, karena Pangandaran ini luar biasa percepatannya harus sebagai kota wisata, tentunya harus kandidat yang mengerti daerahnya, bagaimana Pangandaran itu harus dibangun. Kriteria sederhana ya, bisa membangun Pangandaran ke depan menjadi sebuah kota yang lebih baik dari sekarang. Nanti terakhir keluarnya kapan Pak untuk surat rekomendasi yang resminya gitu? SK aja. Sudah, kalau surat rekomendasi Hanya kedua orang? jadi buat Haji Ino Udah lebih. kemarin ya. Kemarin. Tepatnya tanggal 24. Nah, tempatnya nanti ada di STG, tempatnya tanggal 24. Rekomendasi. Ya, konfirmasi untuk yang satu lagi Pak Ujang nih. Pak Ujang Din sebelumnya. Tanggalnya bisa dicek lah. Ya. Pak, ini Pak Haji Ino ini kan diusung oleh PDIP Pak, gimana Pak nanti? Untuk koalisi. Bagi kami tentunya nanti survei yang akan membuktikan mana calon potensial yang bisa unggul terhadap kandidat lainnya. Tentunya Haji Ino adalah kader PAN yang mantan ketua DPD PAN yang Nah itu poinnya yang itu. Ya. jadi Haji Ino mantan ketua DPD PAN dan kader PAN yang tentunya pasti didukung oleh Jadi poin plus itu ya? pada prinsipnya kita mendahulukan kader. Oh, ya. Bisa diperlihatkan Pak untuk dokumentasi mungkin. Surat rekomendasi. Tapi begitu. Prinsip dengan DPW, dengan kami tentunya. Paham. Itu dua. Dibuka. Buat Kamera jauh ke depan. dua. Oke, makasih. Ini lebih bersyukur, diawali setiap saat apapun yang dikasih saya bersyukur, apalagi hari ini saya yang merasa bukan siapa-siapa dan tidak punya apa-apa, ternyata hari ini saya dipercaya mendapatkan rekomendasi dari DPP melalui DPW yang barusan diserahkan kepada saya.
saya bersyukur. Untuk peluang rekomendasi dari partai lain atau seperti Gerindra ya Pak, Bapak sebelumnya mendaftar juga. Gimana? Diawali bahwa karena saya ini yang patuh aturan, sedangkan saya tahu persis nyalon bupati, wakil bupati itu harus diusung atau didukung oleh parpol minimal 8 kursi. Maka waktu itu karena saya yang patuh daftar di Gerindra dan Partai Amanat Nasional supaya cukup dengan sesuai dengan syarat yang tadi saya sampaikan. Tetapi hari ini setelah diawali tanggal 21 bulan lalu, bulan Mei, bahwa saya dipanggil oleh Bupati Kabupaten Pangandaran sekaligus dia Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Pangandaran yang notabene di Pangandaran itu mendapatkan kursi hasil pileg yang dilaksanakan 14 Februari 2024 mendapatkan 16 kursi atau 40%. Maka saya berpikir realistis rasional. Dia sudah mendapatkan rekomendasi punya PDI saja sudah 40%, ditambah PPP 5%. Maka dengan turunnya rekomendasi PAN itu sudah lebih dari 50%, karena dari 40 kami sudah 22, itu sudah lebih dari 50%, lebih dari cukup. Maka saya lebih optimis besok akan memenangkan pilkada yang dilaksanakan 27 November 2024. Meskipun nanti sebagai wakil juga Pak, siapa apa itu? Posisi mungkin. Oh, kalau saya tahu diri, karena sebagai wakil pun itu sudah satu anugerah bagi saya untuk di Pangandaran, karena saya sebagai warga Pangandaran, apalagi saya ini sebagai orang Pemekaran tahu persis tujuan Pangandaran seperti apa. Diawali dengan pemekaran, satu, memudahkan pelayanan publik, yang kedua, mempercepat kesejahteraan masyarakat. Tetapi tanpa menang, tanpa punya kekuasaan, kami tidak akan bisa apa-apa. Maka di pilkada ini saya realistis rasional. Yang paling tepat hari ini saya sebagai wakil dulu untuk membantu, biar saya bisa ngasih masukan langsung, karena saya membantu supaya bupatinya besok lebih mudah. Insya Allah tujuan itu tercapai. Berebut rekomendasi dengan Pak W gimana Pak? Kan sekarang Pak W juga dapat Ini gimana Pak? diawali dari saya daftar sesuai mekanisme yang ada di partai, apalagi saya ini mantan ketua DPD PAN Kabupaten Pangandaran, jadi saya tahu persis mekanisme di partai. Maka seperti saya ibaratkan, Allah menurunkan kitab. Diawali kitab Jabur, kitab Toret, kitab Injil, maka sekarang kitab Quran. Insya Allah Jabur, Toret, Injil hari ini sudah tidak ada, yang ada kitab. Seperti itu analoginya. Ya, mengerti. Oke Pak, Siap. Pak, berkaca dari ke belakang, mungkin apa yang jadi evaluasi ketika nanti Bapak menjabat di kepemimpinan Kabupaten Pangandaran Pak? Apa sebenarnya yang poin utama? Banyak sebetulnya poinnya, diantaranya yang ditanyakan, yang utama tadi penyeimbangan, dan saya mendapatkan mandat langsung dari beliau sebagai Bupati Kabupaten Pangandaran, dikarenakan periode kedua itu karena undang-undang yang seharusnya beliau itu menjabat 5 tahun, dilantiknya 26 Februari 2021, harusnya habis masa jabatan itu 26 Februari 2026. Satu, karena kepotong dengan COVID, yang kedua waktunya tidak sampai, maka saya suruh membantu membereskan apa yang dia janjikan itu untuk terrealisasi.